pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Kami dari CGP Angkatan 9 punya tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Jadi tujuan pembelajaran khususnya yaitu CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau di lingkungan lain. Jadi pada tugas tersebut kami diminta untuk mewawancarai pimpinan atau kepala sekolah, dan hasil wawancara ini untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Izin Bu, apa boleh saya mewawancarai Ibu? Pertanyaan yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Kasus itu adalah kondisi yang mengandung permasalahan tertentu yang perlu dipecahkan. Untuk mengidentifikasi bahwa kasus yang saya hadapi adalah termasuk kasus dilema etika. Etika adalah jika dalam kasus itu ada dua kepentingan yang sama-sama baik dan itu sangat sulit. Makanya disebut dilema atau sesuatu pilihan yang sulit. Misalnya antara rasa keadilan dengan rasa kasihan, ataupun jangka pendek dengan jangka panjang. Pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Tentunya meskipun kita tahu bahwa pada kasus tersebut memiliki nilai kebajikan dua-duanya bagus, kita mencari mana yang lebih bagus Pak. Saya kumpulkan rekan-rekan guru dan wakasek. Kemudian kita sampaikan permasalahannya. Semua pertimbangan kita tampung sehingga akhirnya bisa ketemu hal yang baik atau yang terbaik. Artinya kita butuh masukan ataupun pertimbangan sehingga keputusan yang kita ambil semakin mantap karena sudah melalui banyak pertimbangan. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya Bu, Ya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini Bu? Prosedur yang kita lakukan Pak ketika menghadapi kasus dilema etika. Sekali lagi, ketika menghadapi kasus dilema etika, yang pertama segera mungkin mengumpulkan rekan-rekan guru. Kita diskusikan sehingga dapat diputuskan satu hal di antara dua kepentingan yang sama-sama baik. Yang kedua, kita lihat juga regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kasus tersebut. Yang ketiga, pengambilan keputusannya itu dilihat manfaatnya untuk sekolah dan yang resikonya paling sedikit. Nah, baik Bu, pertanyaan yang berikutnya Bu, yang nomor 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, kita mengajak rekan guru untuk berdiskusi sehingga memperoleh banyak pertimbangan sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan. Nah, baik Bu, pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Nah, bagaimana menyampaikan dasar pertimbangan saya ketika mengambil keputusan kepada semua warga sekolah sehingga dapat dipahami dan bisa mendukung terhadap keputusan apapun yang kita buat atau kita putuskan.
apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan, Bu? Nah, ya selama ini spontan. Sebuah kasus itu berarti sesuatu yang mendesak. Karena yang terkait dengan kasus itu harapannya segera untuk mendapatkan keputusan atau mendapat jawaban yang terbaik. Oleh karena itu, saya tidak pernah menjadwalkan baik waktu maupun tempatnya. Nah, baik Bu, pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, tentunya teman-teman dari wakil kepala sekolah yang solid, mudah untuk diajak berdiskusi. Kemudian yang kedua, apabila keputusan sudah saya ambil dan saya sampaikan, Bapak Ibu guru cepat menangkap dan mendukung sehingga apa yang menjadi keputusan saya terhadap kasus dilema etika itu selalu didukung keputusannya oleh semua warga sekolah. Nah, baik Bu, yang menjadi pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Nah, dari pembelajaran yang bisa kita ambil Pak, yaitu yang pertama tentunya sebagai manusia yang selalu berkembang, kita tidak bisa menghindari yang namanya masalah atau kasus. Apalagi di sebuah lembaga seperti sekolah kita ini, yang bisa kita petik pelajaran adalah segera mungkin kasus itu diselesaikan, jangan ditunda-tunda, karena nanti siapa tahu ada kasus yang lain meskipun kita berharap tidak demikian. Yang kedua, sebisa mungkin prinsipnya adalah putuskan satu di antara dua hal yang paling bermanfaat dan yang paling kecil resikonya. Itu saya kira pelajaran berharga buat kita semuanya. Terima kasih Bu atas perkenan waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa saya wawancara. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Izin pamit ya Bu ya. Oh iya. Kami dari CGP Angkatan 9 punya tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Jadi tujuan pembelajaran khususnya yaitu CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau di lingkungan lain. Jadi pada tugas tersebut kami diminta untuk mewawancarai pimpinan atau kepala sekolah, dan hasil wawancara ini untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Jadi izin Pak, apa boleh saya mewawancarai Bapak? Baik Pak, yang menjadi pertanyaannya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Untuk mengidentifikasinya Pak ya, jadi kalau saya kira memang kasus-kasus itu kadang-kadang sama-sama mengandung kebaikan ya, sama-sama mengandung kebaikan, tetapi sebagai kepala sekolah tidak mungkinlah dua-duanya kita harus putuskan ya, tetapi kita hanya pilih salah satu saja. Apalagi terkait dilema etika ini, kita diperhadapkan dengan keadaan antara benar dengan benar untuk itu ya, antara benar dengan benar. Jadi untuk itu ya kita menyesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Bagaimana kita memperhatikan situasi gurunya, situasi murid, situasi sekolah, itu yang biasanya akan menjadi bahan pertimbangan untuk membuat sesuatu keputusan tertentu.
Baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Oh, iya Pak, silakan lanjut aja. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pernah pimpin? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Oh gitu. Jadi kita harus melihat bahwa kebermanfaatannya keputusan itu terhadap stakeholder yang ada di sekolah. Ya, kita perhatikan itu. Kita juga harus meminta saran dari teman-teman. Ya, kita minta saran dari Wakasek dan kalau memungkinkan sharing pengalaman dengan rekan-rekan Bapak Ibu Kepala Sekolah melalui wadah di MKKS atau musyawarah kerja kepala-kepala sekolah, dan menjadi pertimbangan juga kondisi sekolah, ekonomi dan sebagainya. Ya, kondisi sekolah baik di bidang sosial maupun ekonominya. Tiap sekolah baik orang tua maupun murid pasti itu berbeda-beda, dan itu akan menjadi bahan pertimbangan kita dalam memutuskan sesuatu. Jadi kebermanfaatannya lebih besar itu yang diputuskan. Nah baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang biasa saya lakukan selama ini ketika menghadapi kasus dilema etika, yang pertama, sesegera mungkin mengumpulkan rekan-rekan guru, kita diskusikan sehingga dapat diputuskan satu hal di antara dua kepentingan yang sama-sama baik. Dan yang keduanya Pak, kita lihat juga regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dan yang ketiganya, pengambilan keputusannya itu dilihat manfaatnya baik untuk sekolah dan juga apa risiko yang paling sedikit kita ambil. Yang memiliki risikonya hanya sedikit, itu yang kita ambil. Oh begitu ya Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi kita mengajak rekan guru untuk berdiskusi sehingga memperoleh banyak pertimbangan sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, jadi bagaimana menyampaikan dasar pertimbangan saya ketika mengambil keputusan kepada semua warga sekolah sehingga dapat dipahami dan bisa mendukung terhadap keputusan apapun yang kita buat atau kita putuskan itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, selama ini spontan. Sebuah kasus itu berarti sesuatu yang mendesak. Karena yang terkait dengan kasus itu harapannya segera untuk mendapatkan keputusan atau mendapat jawaban yang terbaik. Oleh karena itu, saya tidak pernah menjadwalkan baik waktu maupun tempatnya. Oh begitu ya Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya jelas tentu teman-teman dan dari wakil kepala sekolah yang solid juga ya, mudah untuk diajak berdiskusi. Kemudian yang kedua, apabila keputusan sudah saya ambil dan saya sampaikan, bapak-bapak guru cepat menangkap dan mendukung sehingga apa yang menjadi keputusan saya terhadap kasus dilema etika itu selalu didukung keputusannya oleh semua warga sekolah. Nah baik Pak, jadi ada satu lagi pertanyaan saya Pak. Yang terakhir ya Pak ya, boleh lanjut. Pertanyaan terakhir Pak ya Pak. Jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Jadi pelajaran yang sangat besar dalam memutuskan sesuatu itu memang namanya seni memimpin. Itu kita perlu banyak baca ya. Jadi kalau memang itu namanya seni memimpin, ya kita perlu banyak baca, menyerap inspirasi atau aspirasi dari teman-teman.
kita juga sebagai pemimpin atau sebagai pimpinan, ketika ada teman-teman curhat, ya, kita harus menjadi pendengar yang baik dan jangan a priori. Ya. Mungkin ada satu kata yang bermanfaat dan kalau kita mendengarkan, orang bisa beban terkurangi ketika kita memperhatikan antusias lah. Itu namanya etika-etika berkomunikasi. Pengalaman atau pelajaran itu menjadi lebih banyak ketika kita mengalami sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak, di mana Bapak telah berkenan untuk bisa saya wawancarai hari ini. Semoga apa informasi pengetahuan berdasarkan pengalaman yang Bapak sampaikan kepada saya sehingga menjadi bekal pengetahuan ke depan dalam menjalankan profesi sebagai guru dan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih Pak.